Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu di dalam ibadah Rayon Gabungan pada malam hari ini. Saya percaya kita semua rindu untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dulu satu pujian yang berkata Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lelah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini, kami boleh lagi dipertemukan di dalam ibadah, persekutuan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan pembacaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang ada di dalam rumah kita masing-masing, kita boleh beribadah dengan media ini. Saya percaya kita semua rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada yang menafsirkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu adalah akhir zaman ya saudara, atau juga akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tetapi pada saat ini ya saudara, yang dimaksud dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat adalah berbicara mengenai waktu. Bahwa untuk segala sesuatu bagi kita orang-orang yang percaya ada waktunya. Waktu sekarang tidak akan kembali lagi di hari esok. Kita harus pergunakan waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Untuk mempersiapkan kita untuk menerima, menghadapi hal yang besar dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan bagi kita tentunya dalam hal ini hal yang positif.
berkat Tuhan atau kasih Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Bagaimana memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu kuasailah diri kita sedemikian rupa sebaik-baiknya. Penguasaan ini adalah melatih, menekan segala keinginan daging, keinginan mata, hidup dengan keangkuhan. Ini semua harus dilatih terus-menerus ya, harus dibiasakan. Kita harus mengatakan kata-kata yang positif, mengucap syukur, kata-kata yang menguatkan. Tentunya mungkin ada emosi-emosi di dalam kehidupan kita yang harus kita rubah atau kita kendalikan sehingga menjadi emosi yang positif. Memang kelihatannya sangat sulit ya saudara-saudara untuk kita lakukan hal ini secara manusia. Tetapi kita ingat, kita mempunyai Roh Kudus yang bisa memampukan kita melaksanakan penguasaan diri ini. Apabila kita bisa menguasai diri, kita menjadi tenang. Ketenangan saat-saat ini sangat diperlukan bagi orang-orang yang percaya. Bukan hanya ketenangan secara fisik atau perilaku. Yang dimaksud ketenangan ialah ketenangan batin, ketenangan jiwa, menghadapi badai gelombang hidup, sekalipun dengan tenang untuk menghadapinya. Kita baca di Mazmur 62 ayat 2 yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Sumber ketenangan kita adalah dekat dengan Allah, melekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kuasai diri kita untuk datang mendekat pada Tuhan. Kita akan mendapat ketenangan. Menghadapi situasi saat ini, kita imani bukan terjadi secara kebetulan, tapi ada maksud Tuhan terhadap pribadi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan kebetulan pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah, stay home, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan segala aktivitas yang terbatas. Tentunya ada maksud-maksud yang indah di balik semua ini. Kita harus menyikapi semua ini sebagai kesempatan yang indah bagi kita untuk mengupgrade kerohanian, iman kita, mengembangkan pribadi-pribadi kita. Anggap ini sebagai waktu yang diberikan Tuhan untuk kita melatih, menguasai diri supaya bisa menjadi tenang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketenangan yang sesungguhnya kita ingat kasih Tuhan Yesus, di mana pada saat itu Tuhan Yesus yang tertidur di atas kapal di tengah badai, bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli kepada murid-muridnya. Karena dia percaya bahwa murid-muridnya tidak akan celaka sekalipun ada badai. Dan Tuhan Yesus bisa tidur dengan lelap. Atau kita ingat cerita Elisa. Walaupun sudah dikepung oleh tentara musuh, tapi dia tetap tenang. Ada terdapat di 2 Raja-Raja 6. Sebab mata rohaninya bisa melihat ada lebih banyak lagi tentara Allah yang menjaga mereka. Itulah ketenangan yang dimaksud oleh Petrus. Di dalam situasi apapun, mata rohani kita bisa melihat ada perlindungan yang luar biasa untuk kita. Dengan demikian, kita mampu untuk melakukan firman Allah. Ketenangan itu ada di dalam hati kita. Kita lihat di Yesaya 30 ayat 15. Saya bacakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang,
dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang, dalam percaya terletak kekuatanmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana di dalam ketenangan ada kekuatan. Kekuatan kita untuk bisa bersuka cita. Kekuatan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kekuatan kita untuk bisa melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahkan kekuatan kita untuk bisa berdoa. Ini yang maksud oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang sudah kita bacakan awal tadi. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang dimaksud di sini bukan sekedar meminta-minta saja kepada Tuhan, tetapi lebih kepada membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan tidak berkeputusan atau tidak jemu-jemu. Apabila kita melakukan perintah Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi untuk hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus selalu menguasai diri, menekan ego kita, minta tuntunan Roh Kudus. Kita akan dekat dengan Allah, melekat selalu dengan Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan untuk apa? Untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Kita selalu ada kekuatan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan melalui doa-doa kita yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melihat suasana pada akhir-akhir ini, bagaimana pandemi virus 19 atau COVID-19, virus corona yang melanda dunia ini dan melanda di Indonesia, di mana kita boleh melihat banyak orang yang dipanggil Tuhan. Kita percaya ya, sebagai orang yang percaya, kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita, tapi kita percaya bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Di saat-saat ini ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana dampak daripada virus ini, kita merasakan dampaknya ya saudara-saudara. Banyak saudara-saudara atau teman-teman kita yang di PHK, banyak yang mereka tidak bisa lagi bekerja, bahkan toko-toko, warung-warung, bahkan tempat-tempat kos pun juga banyak yang mereka orang-orang kosnya pulang karena mereka menunggu sampai virus ini mereda dan mereka boleh kembali lagi. Tetapi di saat-saat ini mereka semua mempunyai banyak masalah dan persoalan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat ya saudara-saudara bahwa ini sebagai orang yang percaya tentunya pasti ini adalah rencana Tuhan. Ya saudara-saudara. Oleh karena itu pada saat ini di mana pemerintah mengharuskan kita tinggal di rumah, dan saya juga melihat ya, dan tentu saudara-saudara tahu seperti di Jakarta orang bekerja kadangkala dari pagi, anak-anak belum bangun sudah pergi ke tempat pekerjaan, kembali anak-anak sudah tidur karena sudah malam. Jadi kesibukan-kesibukan ini yang kita lihat ya saudara-saudara. Tetapi pada saat ini kita boleh berkumpul dengan keluarga di rumah, walaupun dengan ada satu kekurangan ya, tetapi ada satu kemenangan, ada satu keindahan, kebahagiaan bahwa kita boleh berkumpul. Oleh karena itu kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah, kita bangun mezbah di rumah kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita. Kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan, kita boleh melekat kepada Tuhan, intim dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki ya. Sebagai orang yang percaya kita boleh melihat hikmat dari
penyakit ini ya saudara-saudara. Oleh karena itu kita ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita asah kehidupan rohani kita agar kita semakin baik, semakin iman kita bertambah ya saudara-saudara. Nanti setelah virus ini habis, sirna, karena wabah-wabah ini pasti ada ujungnya, pasti masalah persoalan itu ada akhirnya ya. Saya dengar di berita kalau ada waktu-waktu yang paling istilahnya sudah kritis atau pada saat itu dia akan kembali ya. Seperti di Wuhan ya saudara-saudara, mereka sudah mulai pulih kembali, mereka sudah mulai normal kembali. Dan pasti virus ini juga akan selesai ya saudara-saudara, di mana di Amerika sudah ditemukan vaksin ini dan sudah dicobakan di manusia, dan banyak juga orang-orang yang mau sukarelawan untuk ini buat jadi percobaan ya saudara-saudara. Tapi yang saya percaya bahwa penyakit ini akan selesai ya saudara-saudara, dan kita akan dipertemukan kembali di gereja bersama-sama bersekutu, dan saya percaya kita sudah dibaharui ya saudara-saudara, rohani kita sudah bertumbuh seperti permata yang sudah diasah ya saudara-saudara, sudah kinclong, sudah mengkilat ya, sehingga ibadah kita makin berkualitas ya. Puji Tuhan saudara-saudara, oleh karena itu waktu yang Tuhan berikan pada saat ini sebaiknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan saudara-saudara, firman Tuhan sampai di sini. Dan sebelum berdoa, kita naikkan satu pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, di mana pada malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kesempatan yang indah yang sudah Engkau berikan, kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, mensyukuri ya Tuhan, karena Engkau sudah berfirman, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu kesempatan ini kami boleh pakai untuk berdoa, untuk memuji, memuliakan Engkau, mendekatkan diri kepadamu, melekat dengan Engkau, sehingga kami boleh diberkati, dikuatkan. Terima kasih Tuhan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, hidup di dalam hati kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati.